Oppo akhirnya tobat ya guys. Setelah akhir tahun lalu itu mereka diserang habis-habisan dari CMO-nya di Indonesia. Lalu juga dengan Oppo Reno 12 Pro Plus-nya yang menurut saya nggak banget gitu ya chipsetnya. Dan ini banyak diserang habis oleh beberapa YouTuber tech yang ada di Indonesia gitu ya. Kenapa kok harga 9 juta tapi ternyata dapatnya Dimensity 7300-an? Ya menurut saya nggak wajar sih ini. Tapi ternyata di tahun ini, di awal tahun ini, Oppo Reno 13 lumayan oke lah ya untuk chipsetnya. Mau tahu beritanya? Langsung aja kita simak video kali ini. Yo guys, balik lagi dengan Billy sini. Dan kali ini kita akan membahas tentang Oppo Reno 13 series. Iya, Oppo Reno 13 series ini udah ada tanda-tanda kemunculannya ya. Terutama di Indonesia juga kalau kalian lihat itu udah ada gitu ya. Iklan-iklannya itu udah mulai bermunculan. Nah, lalu kalau kalian lihat juga di Cinanya bahkan sudah muncul ya guys. Nah, kita mulai bahas kira-kira apakah tahun ini, di awal tahun ini Oppo itu bisa meredeem gitu ya kesalahannya yang ada di akhir tahun lalu dengan Oppo Reno 12 series. Nah, bocorannya sih iya guys, ternyata mereka ini menurut saya udah lumayan tobat ya. Mulai dari Oppo Find X8 seriesnya lumayan oke. Dan menurut saya udah oke banget ya untuk hasil kamera dan lain-lainnya. Dan sekarang Oppo Reno 13 series ini menurut saya juga cukup oke. Kalau misalnya harganya juga masih tetap ya guys. Kalau harganya di atas lagi ya menurut saya agak kurang oke. Oke, sekarang kita bahas kenapa kok saya bisa ngomong bahwa Oppo Reno 13 series ini lumayan oke. Oppo Reno 13 yang biasa, yang versi 5G-nya ini katanya akan memiliki layar AMOLED flat 1,5K dan di sini juga memiliki refresh rate 120 Hz dan juga memiliki besar 6,59 inci guys. Lalu ya Oppo Reno 13 ini seperti biasa ya untuk marketing zaman sekarang itu memiliki IP66 ditambah 68 ditambah 69. Artinya dia bisa tahan debu, tahan di dalam air dan juga tahan kalau misalnya disemprot dengan water pressure gitu ya. Yaitu yang IP69-nya itu tahan kalau disemprot dengan air. Nah, katanya sih mereka juga mempertahankan tipis dan juga ringannya. Untuk desainnya sendiri menurut saya lebih cakep yang versi sebelumnya guys. Tapi ya kalau secara modelnya itu ya kurang lebih mirip-mirip dengan yang Oppo Reno 12 series. Nah, untuk performanya yang dulunya dihina-hina karena MediaTek Dimensity 7300 Energy, ternyata sekarang Oppo sudah tobat guys. Dan mereka memberikan MediaTek Dimensity 8350-nya. Dan saya nggak tahu sih bedanya apa dengan 8300. Karena secara performa 8300 itu bener-bener top-topan banget. Nah ini 8350. Harusnya sih ada sedikit perbaikan dari 8300. Tapi pada saat saya mencari AnTuTu Score dan lain-lain itu ya 8350 ini kurang lebih sama gitu ya dengan AnTuTu dari 8300, yaitu bisa mencapai 1,4 juta. Dimana untuk bermain game dan lain-lain ini benar-benar ribas habis sih. Jadi ya lumayan oke lah ya. Meskipun ya kenapa tidak pakai yang 8400 saja, tapi ya saat ini hanya dipakai oleh Poco X7 Pro. Nah lanjut, untuk yang versi Oppo Reno 13-nya ini akan memiliki 8GB LPDDR5X RAM dan juga UFS 3.1 untuk storage-nya. Lalu juga akan disematkan OS Color OS 15 ya guys, yang tentunya sudah Android 15. Nah, untuk kameranya sendiri akan memiliki triple kamera. Yang pertama adalah 50 megapiksel Sony Lithia 600, lalu juga ada 8 megapiksel ultra wide dan yang terakhir adalah
2 megapiksel yang mungkin untuk depth sensor atau untuk menambah detail dari black and white fotonya guys. Nah yang bagus ini adalah front facing kameranya atau selfie kameranya ini memiliki 50 megapiksel yang tentunya bisa merekam 4K video. Jadi lumayan oke ya untuk selfie-nya. Untuk kamera belakangnya sendiri sih saya nggak terlalu ngarep karena menggunakan Sony Lithia 600, dimana itu ya sama gitu ya dengan Poco X7 yang versi biasa. Tapi ini malah digunakan di ya smartphone 9 juta ya ini. Menurut saya ya kayaknya sih nggak seberapa wow gitu. Nah tentunya yang tentang AI yang ada di Oppo Reno 12 series sebelumnya akan kembali lagi. Tapi saya nggak tahu bakalan apa aja karena mereka di sini ternyata tidak mempromosikan AI secara besar-besaran seperti Oppo Reno 12 series. Untuk baterainya sendiri bisa 5600 mAh dengan 80 watt fast charging. Nah sekarang kita masuk ke Oppo Reno 13 Pro. Untuk Oppo Reno 13 Pro ini ada perbedaan di sisi desainnya. Untuk layar depannya tentu saja mereka lebih besar, yaitu 6,83 inch. Tapi ya tetap sama 1,5K untuk resolusinya dan AMOLED display. Lalu juga akan memiliki 120 Hz refresh rate. Nah untuk IP ratingnya saya kira masih tetap sama ya, 66, 68, dan juga 69. Nah yang berbeda juga ada di layar lengkungnya ini, yang di pinggirannya itu semua melengkung guys. Nah untuk performanya, untuk chipsetnya tetap sama ya, MediaTek Dimensity 8350. Tapi untuk RAM-nya ini 12 GB dan untuk storage-nya 512 GB. Dan ada tambahan lagi di versi Pro-nya yaitu adanya cooling chamber ya, jadi supaya nggak terlalu panas gitu kayaknya, jadi diberikan cooling system. Nah untuk kameranya ini yang menjadi nilai lebih dari versi Pro-nya, karena di kamera belakangnya itu ada triple kamera dan juga satu LED. Yang pertama adalah 50 megapiksel main kamera dengan Sony IMX890. Menurut saya Sony IMX890 itu lumayan oke. Bagus lah ya. Nah lalu untuk ultra wide-nya tetap sama yaitu 8 megapiksel. Dan yang terakhir ini ada kamera untuk telefoto sebesar 50 megapiksel dan bisa 3,5 kali zoom. Dan zoomnya ini optikal ya guys. Nah untuk kamera selfie-nya tetap sama yaitu 50 megapiksel yang bisa record 4K video. Nah untuk AI-nya juga saya kira akan kurang lebih sama dengan yang versi Reno 13-nya. Dan untuk baterainya sendiri yang versi Pro-nya ini 5800 mAh. Jadi 200 mAh lebih banyak daripada yang versi biasanya. Dan juga masih tetap 80 watt fast charging. Ya jadi ya menurut saya Oppo Reno 13 series ini lumayan oke lah. Dengan harga 9 juta mereka bisa memberikan kamera seperti ini, ya semoga sih bagus gitu ya guys. Dan yang saya lihat kali ini tuh mereka cukup oke karena yang versi biasa dan juga Pro-nya ini memiliki chipset yang sama dan nggak ada Pro Plus-nya lagi guys. Jadi ya kita lihat aja lah. Menurut saya akhirnya mereka ini bisa tobat, tidak memberikan chipset kentang di harga 9 jutaan ya. Nah, buat kalian yang udah beli yang versi Reno 12, menurut saya agak menyedihkan ya guys. Karena yang versi 11-nya lebih bagus dan yang versi 13-nya ini juga jauh lebih bagus lagi. Jadi ya kayak versi 12 tuh versi yang terbuang deh. Ya sakit hati sih kalau saya udah beli yang versi 12. Untungnya ya lumayan banyak orang yang pintar ya, yang tidak terjebak dengan genjutsu dari Oppo di tahun lalu ya guys. Ya mungkin itu aja sih berita yang ingin saya sampaikan pada kalian di hari ini. Please share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin ngobrol-ngobrolin tentang Oppo Reno 13 series. See you guys di video selanjutnya. Ya ini
yang versi Cinanya sih bakalan keluar dengan menggunakan Dimensity 8350. Ya saya harap sih yang versi global dan Indonesianya juga 8350 ya guys. Jangan-jangan nanti diganti lagi. Tapi ya kayaknya sih enggak lah. Mereka udah kapok lah ya. Harusnya diserang bertubi-tubi.